semua konten itu boleh kita buat di Indonesia gitu. Nah ini kalau soal ilegal tadi acuannya tetap masih UU ITE ya, pasal 27 dan 829. Nanti panjangnya silahkan dicari referensinya sendiri. Tetapi sebenarnya secara umum konten-konten itu secara moral pun tanpa kita melihat pasal memang sudah dilarang. Yang pertama adalah konten yang tidak boleh menyinggung sara, suku, agama, ras, antar golongan. Ini jelas ya. Kemudian pornografi, ini jelas juga jangan sampai dengan kemampuan kita untuk bikin konten grafis itu justru mendorong atau mempromosikan pornografi. Meskipun saya yakin engagement-nya pasti tinggi gitu ya. Kemudian perjudian juga ini yang basic ya, perjudian tidak boleh mempromosikan perjudian yang disebutkan di undang-undang tadi. Lalu berikutnya hoax dan ujaran kebencian, ini pasti. Nah, konten itu memang harus dapat dipertanggungjawabkan isinya dan tidak memuat ujaran kebencian maupun pencemaran nama baik. Nah, kemudian kekerasan, ancaman dan juga pemerasan. Konten itu jangan ditujukan untuk hal-hal tersebut. Lebih baik kita fokuskan membuat konten itu yang menginspirasi gitu kan, yang mengedukasi ataupun paling tidak yang menghibur seperti itu. Nah, tetapi di sini mungkin yang sering teman-teman alami adalah konten tersebut dilarang karena sebab larangan lain. Terus kalau larangan-larangan tadi kita semua sudah paham lah, maksudnya secara moral kita bisa membedakan baik dan buruk, hal itu akan otomatis kita tahu itu dilarang. Tetapi yang paling sering kita salah ya, itu karena sebab larangan lain. Jadi misalnya soal lisensi foto, ilustrasi, kemudian pakai fontnya yang ternyata nggak boleh asal kita bikin gitu kan. Nah, itulah yang biasanya bikin konten kita itu bermasalah di kemudian hari. Apalagi misalkan konteksnya bikin desain yang komersil. Ternyata kita pakai aset yang tidak boleh digunakan secara bebas. Atau misalkan kita harus beli dulu, kita harus izin dulu, ataupun kita harus menyebutkan kreditnya. Karena masalahnya dari situ nanti akan bisa panjang. Meskipun masalah lisensi ini sebenarnya adalah bergantung pada konten ini ada yang report atau enggak, ada yang melaporkan atau enggak. Selama nggak ada yang melaporkan, ya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi ketika ada yang melaporkan, ini akan jadi selain selain beresiko terhadap finansial, ini juga beresiko terhadap kredibilitas kita gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita bikin konten untuk instansi bahkan untuk lembaga pemerintahan. Nah, sampai sini kita juga harus kenal dulu dengan berbagai macam lisensi. Mungkin ini dari bahasan tadi, mana sih yang boleh, mana sih yang nggak boleh digunakan ketika kita bahas soal aset-aset tadi. Nah, ini mungkin teman-teman beberapa waktu lalu tahu tentang berita ini, mungkin yang mengikuti. Jadi ini ceritanya seorang desainer bekerja di sebuah agensi, ya seperti kita konten kreator bekerja di sebuah perusahaan, agensi tersebut membuat sebuah project dan menggunakan font yang sebenarnya tidak, yang lisensinya harus berbayar. Jadi harus beli dulu fontnya baru bisa dipakai. Tetapi karena desainernya tidak aware apakah font ini bisa dipakai atau enggak, kemudian dipakai aja. Nah, maka agensinya dituntut untuk dituntut secara hukum gitu, dan dituntut untuk membeli senilai
12 juta. Itu royalti, dalam bentuk royalti. Kalau harga font kan beda lagi. Kalau royalti kan berarti tergantung seberapa besar penghasilan yang didapat dari penggunaan font tadi. Nah, dituntut royalti sebesar 20 juta. Nah, ternyata agensinya itu tidak membayar langsung kepada penuntut, tetapi membebankan risiko tersebut kepada desainernya. Jadi akhirnya yang menanggung biaya tersebut adalah desainernya, seperti itu. Itu salah satu kasus juga. Jadi kalau terutama untuk yang hal-hal yang komersil ya, kalau untuk personal biasanya tidak akan sebesar itu masalahnya. Tapi kalau untuk keperluan komersil kita harus lebih berhati-hati. Nah ini ceritanya yang beberapa yang viral waktu itu. Nah, hanya untuk penggunaan font aja. Nah, sekarang kita bahas soal lisensi itu apa? Lisensi itu adalah pemberian izin ya. Izin termasuk kesepakatan dalam perjanjian seperti itu. Kemudian pemberian izin dari pemilik barang atau jasa pada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa. Jadi misalkan gini, teman-teman ada yang rajin fotografi, ada yang suka bikin font, kemudian di-upload, kemudian disebarkan seperti itu. Itu teman-teman bisa ngasih lisensi. Kalian mau foto kalian itu dipakainya seperti apa? Kalian bisa bikin foto ini, misalkan foto yang kalian buat ini, orang boleh pakai, tapi harus bayar misalkan. Atau misalkan kita bebasin aja, orang boleh pakai sesukanya. Atau mungkin orang boleh pakai, tapi harus nyantumin nama saya gitu, atau mention nama saya. Nah itu lisensi-lisensi yang dibuat oleh pembuat dari aset atau elemen desain tadi. Nah ini salah satu contoh ya, lisensi-lisensi itu seperti apa. Jadi misalkan ini kalau di ThemeForest atau Envato misalnya, itu setiap kali kita beli sesuatu, beli produk, itu ada lisensi pada setiap barangnya yang menyatakan bahwa kita memang berhak terhadap barang tersebut karena kita sudah membeli. Kemudian ada lisensi-lisensi yang gratis. Di stok-stok foto yang gratis tuh banyak, nanti saya sambil tunjukkan contohnya langsung. Sama lisensi yang sifatnya Creative Commons ya, atau yang kita pada dasarnya boleh bebas menggunakan produk itu, tetapi mayoritas harus mencantumkan ini dibuat oleh siapa, seperti itu. Jenis-jenis lisensinya, nah ini secara umum diterapkan pada elemen grafis, baik itu foto, ilustrasi, atau icon. Nah ini biasanya ada 3 lisensi itu, jenisnya macam-macam sekali teman-teman. Jadi kalau diklasifikasikan secara umum itu ada yang berbayar, kemudian gratis pakai tanda bintang. Kalau ini kan syarat dan ketentuan berlaku gitulah. Kemudian atau gratis yang memang benar-benar gratis. Jadi gratis tis-tis, kita nggak perlu mencantumkan ini sumbernya dari mana, mau kita pakai berbayar atau komersil ataupun personal itu bebas gitu kan. Ada yang memang gratis tis. Jadi pada prinsipnya ada tiga kelompok ini. Jadi tapi nama lisensi ini bisa macam-macam. Mungkin teman-teman kenal yang namanya Creative Commons, kenal yang namanya public domain, kenal yang namanya lisensi royalty free, seperti itu. Jenisnya ada macam-macam, tapi pada prinsipnya ada 3 ini. Ada yang berbayar, ada yang gratis dengan syarat tertentu, ada yang benar-benar gratis. Nah ini pertama, ini yang bagian dari berbayar tadi. Lisensi itu yang pertama ada RM atau Rights Managed License. Tadi kalau kasus yang font tadi kan dia menagih royalti, berarti itu license-nya memang RM gitu kan.
Itu lisensi eksklusif yang diberikan Trial. pemilik barang kepada pembeli. Tapi pembeli itu harus menjelaskan atau meminta izin kepada pemilik barang itu, Trial. elemen yang dibeli ini mau digunakan untuk apa aja. Untuk skala berapa besar, Trial. untuk berapa jumlah produksi. Nah, nanti dari situ pemilik barang akan menghitung berapa persen bagian yang dia punya misalkan, yang harus disetorkan kepada pemilik tadi. Kemudian editorial use license. Di sini untuk bagian penyerta ilustrasi atau tulisan atau berita. Jadi misalnya kalau teman-teman baca berita ya, baca berita kemudian mendapatkan di tengah-tengah itu ada fotonya dari Getty Images misalkan. Itu sebenarnya pemilik portal berita tadi itu membeli dari konten tersebut, membeli elemen dari konten tersebut, tetapi hanya haknya itu untuk publikasi aja. Jadi untuk referensi atau gambar ilustrasi dari sebuah berita, penyerta. Nah, ini salah satu situsnya ada di Getty Images, kemudian Alami. Selain itu teman-teman juga bisa mencari referensi RM license itu seperti apa, kemudian editorial use license itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu royalty free license. Mungkin ini yang paling sering, salah satu yang paling sering teman-teman dengar. Ingat bahwa royalty free itu bukan berarti gratis. Memang ada free-nya, tapi bukan berarti gratis. Artinya gini teman-teman, kalau misalkan kita ada yang sering itu mungkin lagu, tapi gambar pun ada. Jadi gambar yang kita beli itu ketika lisensinya adalah royalty free, ini kita kadang bingung, ini beli tapi kok royalty free, ini royalty free tapi kok harus beli gitu kan. Belinya itu cuma sekali, jadi sekali bayar untuk keperluan publikasi, tetapi penggunaannya dibatasi. Jadi misalkan untuk cetak koran itu harus jelas, misalnya maksimal berapa ratus cetakan gitu misalnya. Kemudian tapi itu cukup, kita bayarnya cukup sekali. Jadi misalkan kita mendapatkan keuntungan lebih dari cetakan-cetakan tadi, kita nggak harus membayar kepada pemilik barang atau pemilik gambar tadi. Nah, kemudian royalty free ini juga ada yang extended license. Artinya yang kalau tadi kan biasanya untuk satu medium aja ya, untuk misalkan kita beli gambar untuk cetak. Kalau yang extended ini biasanya gambarnya boleh kita pakai untuk yang lain. Jadi misalnya untuk bikin mug, bikin kaos, bikin payung dari gambar-gambar tadi. Tapi lisensi ini sangat tergantung kepada penyedia dari gambar tersebut. Kalau misalnya artinya jenis-jenis lisensi ini bisa bermacam-macam teman-teman. Kemudian ini yang mulai free ya, Creative Commons license itu free, teman-teman bebas menggunakan, tetapi umumnya teman-teman jangan lupa untuk mencantumkan kreditnya. Jadi misalkan gambar ini dibuat oleh siapa, misalkan seperti itu. Ini tipenya ada macam-macam. Nanti selengkapnya bisa dibuka di link ini yang akan saya share. Itu kalau teman-teman pengen mempelajari lisensi dari Creative Commons lebih lengkap. Tapi di sini ada beberapa icon ini menunjukkan beberapa hal ya. Kalau misalkan yang pertama ini kita harus mencantumkan ini oleh siapa gitu misalkan. Kalau share alike berarti konten ini boleh kita share lagi. Kalau ada dolar dicoret ini berarti ini nggak boleh untuk komersil. Jadi misalnya gambar ini bebas atau ilustrasi ini bebas kamu download, bebas kamu pakai, tapi nggak boleh kamu buat untuk materi promosi. Nggak boleh kamu buat untuk
jadi bagian dari logo misalnya seperti itu. Kemudian gratis yang keenam itu gratis untuk commercial use. Jadi gratis untuk penggunaan komersial. Jadi artinya ketika ada tulisannya, oh ini gratis kok untuk komersial, misalnya fontnya. Berarti teman-teman bebas menggunakan itu untuk misalkan bikin kaos, bikin apa itu bebas. Kaos untuk dijual lagi, kalau kaos untuk dipakai sendiri sepertinya tidak ada masalah. Nah, kalau untuk dipakai sendiri, ini free for personal use ini teman-teman yang dipakai. Jadi kalau ada free for personal use, hati-hati, font ini tidak bisa digunakan untuk bikin konten yang sifatnya komersial. Nah, sekarang bagian yang menarik nih, bagian yang paling gampang buat kita bikin konten, paling aman lah. Itu yang memang free, itu Creative Commons Zero atau CC Zero ya. CC Zero ini kalau lisensinya seperti ini teman-teman bebas mau pakai, mau edit, mau share. Terserah. Jadi di sini tidak dibatasi teman-teman mau cetak berapapun, mau bikin apapun dari situ, misalnya komersil maupun personal, itu bebas. Nah, free ini namanya ada macam-macam teman-teman, tergantung penyedianya. Jadi ada Creative Commons, ada public license, public domain license, kemudian ada seal open font license, ini untuk font, dan juga ada WTFPL. WTFPL itu sebenarnya sama, jadi what the date, public license, seperti itu. Jadi bebas, terserah mau digunakan kontennya itu untuk apa aja. Nah, sekarang coba kita ini ya, coba kita demokan. Coba kita kasih contohkan untuk konten-konten tersebut itu kalau mencarinya atau menerapkannya seperti apa. Mungkin Kak Nindi sambil kita sharing, kita mungkin sambil ada yang sambil bertanya mungkin bisa. Oke, boleh Kak. Ini ada beberapa pertanyaan sih, cuman ini ada dari Laksmi Titis. Kakaknya bertanya mengenai boleh nggak share tips dan trik desain grafis sederhana, yang sederhana namun eye-catching dan menarik pembaca. Gimana tuh, Kak? Boleh tidak? Boleh share tips dan trik desain grafis sederhana, yang sederhana namun eye-catching dan menarik pembaca. Oke, kalau pertanyaan boleh ya boleh, nggak ada masalah dengan itu kan. Tips bikin konten yang eye catching sebenarnya kembali kepada tadi fungsi dari desain grafis tadi, konten sesederhana apapun atau serumit apapun itu sebenarnya tujuannya satu, pesannya nyampe ke pembaca. Jadi misalnya kalau kontennya sederhana dan sederhana itu lebih masuk ke kita gitu kan, ke audiens, lebih mudah dimengerti ke audiens, didesain sederhana misalkan dengan satu gambar yang eye catching, gambar yang memunculkan emosi gitu kan, gambar yang menarik perhatian, kemudian dikasih teks di sebelahnya sederhana. Kalau itu saja udah mencakup pesan yang disampaikan, nggak perlulah dikasih semua elemen, dikasih semua warna, dikasih kadang-kadang kan kalau awal-awal mendesain kan biasanya tertarik, oh ini dikasih apa lagi ya, nggak usah mikir seperti itu. Kalau pesannya udah nyampe dan tampilannya menarik, udah selesai gitu, udah bagus lah, nggak perlu menambahkan bintang di semua sudut, nggak perlu menambahkan icon kupu-kupu yang nggak ada kaitannya sama konten gitu. Maksud pertanyaannya seperti itu kan tadi? Iya benar. Oke, ini sambil saya lanjutkan dulu. Nah, jadi soal lisensi tadi, ini teman-teman kalau di situs gambar yang berbayar ini, teman-teman itu sebelum memakai gambarnya,
Ini kan kalau kita mau pakai sebenarnya teman-teman, gambar ini pun bisa previewnya udah cukup besar gitu, artinya bisa kita pakai. Gambar ini bisa kita shoot lebih jauh, kemudian misalkan kita mau pakai gambar ini. Nah, pakai gambar ini. Ini screen saya kelihatan ya? Nah, ini ketika kita mau pakai ini ternyata berbayar gitu dan harganya sangat lumayan. Jadi untuk yang ukuran kecil saja bisa jadi $125 ya. Itu berapa rupiah sudah lebih hampir 2 juta ya. Itu untuk satu gambar aja. Nah, kemudian yang ukuran besarnya juga lumayan lagi. Nah, tapi ini baru untuk fungsinya untuk editorial ya. Jadi untuk penyerta berita aja. Bahkan di sini dia menyebutkan ada restriction-nya. Jadi nggak boleh konten ini buat untuk komersil ataupun promosi untuk konten promosi. Kalau untuk pakai konten promosi itu harus menghubungi secara langsung kantor dari Getty Images yang terdekat gitu. Itu salah satu contoh aja kenapa tadi seorang desainer grafis bisa dituntut sampai 12 juta itu salah satunya karena ya memang di balik ini bisa jadi bisnis yang besar gitu. Kemudian ini contoh lain ya. Contoh lain di Shutterstock itu, Shutterstock juga punya lisensi yang bermacam-macam. Jadi lisensinya Shutterstock itu kalau kita mau langganan Shutterstock itu ada standard license. Itu di sini udah disebutin nih. Kalau kita mau gunakan untuk keperluan web itu termasuk untuk bikin konten media sosial dan sebagainya, itu bebas. Unlimited. Tetapi kalau gambar itu kita gunakan untuk cetak misalkan, atau untuk bikin packaging, itu ada maksimal batasnya nih. Maksimal batasnya 500.000, 500.000 cetak gitu kan. Kemudian kalau untuk video itu nggak boleh untuk video yang budgetnya lebih dari 140 juta misalkan. Kalau budgetnya lebih dari itu, kita nggak boleh pakai lisensi yang ini, harus pakai yang lisensi yang satunya ini. Kan untuk gambar-gambar contoh di Shutterstock. Jadi meskipun bukan hanya gratis ya, meskipun yang beli pun versi beli pun kita bukan berarti bebas pakai. Kita harus pelajari dari masing-masing platform yang menyediakan aset itu, kita boleh ngapain. Kayak gitu. Nah, itu tadi bahas yang ngeri-ngeri ya, bahas yang berbayar. Kita sekarang bahas yang gratis. Teman-teman mungkin kalau bikin konten, nyari fotonya di mana? Nyari fotonya, ini ada beberapa contoh ya di pexel.com. Jadi misalnya teman-teman cari tentang Indonesia aja, ada nih. Indonesia aja ini ada. Nah, misalkan kita punya gambar-gambar dari kreator Indonesia juga. Nah, di Pexel ini setelah kita download misalkan, oh kita tertarik sama gambar ini, kita download. Pelajari dulu platform Pexel itu rule-nya seperti apa. Jadi kalau di mereka, di Pexel ini, salah satu ininya, lisensinya, nah ini, semua foto dan video bebas digunakan. Attribution not required, artinya nggak harus mencantumkan ini foto siapa. Nggak harus mencantumkan kreatornya. Tetapi mencantumkan, kalau mencantumkan itu akan dihargai. Maksudnya diapresiasi. Kemudian kita bebas modifikasi foto dan video yang ada di sini. Terserah, jadi bebas. Kalau di Pexel ini semuanya bebas lah. Bisa dibilang bebas, terserah mau foto yang ada di sini diapain. Jadi teman-teman, Pexel ini salah satu referensi yang bisa
teman-teman gunakan ketika pengen mendapatkan aset-aset foto yang benar-benar free. Ini Pexel, lalu misalkan konten berikutnya dari Pixabay. Nah, teman-teman mungkin juga pernah nyoba sambil, kalau belum tahu bisa sambil coba di browsernya masing-masing. Pixabay.com ini juga free, foto-fotonya bisa digunakan, dan kita juga kalau nggak yakin kita harus pelajari dulu lisensinya seperti apa. Semua foto di Pixabay itu bebas digunakan untuk komersil maupun non komersil. Jadi untuk materi promosi aman. Yang nggak boleh itu gambar ini kita jual ke orang. Jadi kita dapat dari Pixabay gratis, kemudian kita kumpulin sampai satu bundle misalkan gambar-gambar yang menarik, kemudian kita jual di Facebook dengan harga sekian misalkan. Itu nggak boleh. Dan beberapa larangan yang ada di situ. Nah, itu kita harus pelajari biar aman. Kemudian ini juga salah satu contohnya untuk font. Font misalkan Adobe tadi, Adobe itu juga punya font, tapi sebenarnya fontnya berbayar. Tetapi kalau kita langganan Adobe atau softwarenya Adobe, itu kita dapat bonusan untuk menggunakan font-fontnya. Dan semua font itu masuk dalam langganan Adobe Creative Cloud kita. Nah, semuanya sudah dilisensikan, jadi udah bebas dipakai. Jadi kalau kita punya akun adobe.com dan kita bayar lisensi bulanannya, pakai softwarenya, itu bebas kita menggunakan font yang disediakan oleh Adobe Fonts tadi. Nah, kemudian berikutnya soal font tadi. Nah, mungkin ini teman-teman kalau sering make font gratisan ya dari nyari-nyari itu, perhatikan biasanya kalau misalkan di Dafont sini, misalkan di sini ada, perhatikan nih, free for personal use. Kebanyakan seperti ini, itu artinya jangan digunakan untuk komersil. Jangan digunakan font ini untuk keperluan komersil. Kemudian ada juga yang sifatnya itu demo doang. Demo itu biasanya koleksi karakternya nggak lengkap, dia cuma untuk preview aja. Kemudian dan juga di sini pun ada yang berbayar gitu. Jadi kalau misalkan free for personal use itu kebanyakan di Dafont memang lisensinya seperti ini. Itu kemudian, nah kalau yang pengen benar-benar free untuk font tadi, salah satu contohnya adalah pakai Google Fonts. Pakai Google Fonts ini udah semuanya free, bisa dipakai, tetapi kita juga kalau misalkan pengen menyertakan, memberikan apresiasi kepada autornya, itu juga bebas. Misalkan kita cantumkan font yang kita pakai adalah ini, autornya adalah ini, misalkan yang buat adalah ini. Mungkin sambil ada yang tanya lagi? Tadi ada boleh yang... Kak, dari Twiska Ajeng bertanya mengenai batasan pembeda komersial use itu apa? Misal menjual kaos dengan menggunakan desain yang memiliki license free for personal use, itu termasuk personal use atau commercial use? Menjual kaos dengan menggunakan desain yang memiliki license free atau fonts yang personal use ya? Iya, komersial atau personal use. Itu kalau kaosnya dijual itu bukan personal lagi. Kalau kaosnya dijual itu sudah masuk kepada komersil. Seperti itu. Ya mungkin kalau di Indonesia jarang ada kasus yang se-ekstrim itulah. Maksudnya karena nggak semua pemilik fonts atau pemilik aset itu melapor gitu kan. Dan juga kita juga nggak tahu kan sebenarnya ketika jualan kaosnya itu sudah dicetak berapa, terus dikomersikan atau apa. Tetapi mencakup dari bagian etika, kita harus tahu risikonya kalau kita pakai lisensi yang
sebenarnya nggak boleh untuk komersil, kemudian kita pakai untuk bikin aset yang kita jual, atau ya selain kaos lah, misalnya kita buat font lah, yang sederhana itu font yang komersil tadi, font yang nggak boleh dipakai komersil, font yang personal use tadi untuk produk misalkan kemasan atau produk mug, kemudian itu kita jual, itu hitungannya personal. Dan ketika pemiliknya tahu, kemudian pemiliknya bisa mengajukan gugatan ke kita. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Salma Prihati mengenai bagaimana dengan menggabungkan dan mengimprovisasi beberapa karya orang lain menjadi satu karya baru. Misal foto, misal foto dari orang W dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Oke, berarti kan di sini ada ini ya. Kita mencakup soal originalitas sebuah karya. Artinya kalau kita memodifikasi sebuah karya orang, misalkan dari foto orang atau dari font orang, kemudian kita modifikasi, itu masuk ke dalam bagian plagiarisme atau enggak gitu kan. Kemudian apakah itu diperbolehkan atau enggak? Sebenarnya agak tricky yang mana membedakan plagiarisme dan mana membedakan kreativisme gitu. Sebenarnya kalau sebuah karya itu dimodifikasi menjadi sangat berbeda gitu kan, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi misalnya gini, salah satu contohnya kita punya sebuah karya foto, punya orang lain, misalkan tentang pose orang, misalkan pose seseorang, kemudian kita buat jadi sebuah karya baru. Karya baru itu mungkin bentuknya bisa jadi BPAP gitu kan. Teman-teman yang bisa bikin ilustrasi itu kemudian dijadikan karya yang karya itu dijadikan sebuah produk komersil, itu masih aman, batasnya aman. Kenapa? Karena modifikasinya sudah jauh dari bentuk aslinya. Berbeda dengan misalnya kok kita punya foto yang sangat bagus, kita nemu foto yang sangat bagus gitu kan, apalagi nemu di Google aja, kita pakai comot, kemudian kita modifnya cuman sederhana, misalkan dikasih border doang, atau dihilangi backgroundnya doang, kemudian ditempel di kaos, kemudian kita jual. Nah, itu mungkin termasuk bagian yang mungkin itu masih bisa dituntut oleh pemiliknya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Edi. Terus lagi ada pertanyaan dari Somavita mengenai apabila kita mau membuat desain grafis dengan menampilkan gambar tempat-tempat wisata di Indonesia atau hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, di mana kita dapat ambil gambar-gambar itu secara resmi. Gimana pertanyaannya? Sorry. Apabila kita membuat desain grafis dan itu menampilkan gambar atau tempat-tempat wisata di Indonesia atau yang berkaitan dengan Indonesia, di mana kita dapat mengambil gambar-gambar tersebut secara resmi. Oke, di mana dapat mengambil secara resmi? Sebenarnya yang paling aman adalah dengan mencantumkan dengan mencari di situs-situs seperti Pixabay, Unsplash. Ini salah satu contohnya juga unsplash.com ataupun Tanjung Pixel ya. Beberapa mungkin kita akan ketemu seperti misalkan Danau Toba. Beberapa mungkin kita akan tetap ketemu yang seperti itu gitu kan, yang kontennya yang memang menunjukkan Danau Toba, atau yang lebih populer di dunia ya Bali misalkan. Itu akan ketemu, dan setelah ketemu ini bebas kita pakai, bebas kita gunakan karena memang secara lisensinya free. Tetapi kalau nggak dapat dari situ, biasanya fotografer Indonesia cukup baik-baik juga sih, maksudnya tidak gampang menuntut gitu. Yang jelas kita harus menghargai kerja keras mereka. Misalnya kita nemu foto di Google itu kadang agak tricky karena kita nggak nemu
ini foto aslinya itu dari mana. Jadi kadang foto yang sama, tapi watermark alamat webnya bisa macam-macam gitu kan. Nah itu karena yang ngupload foto di websitenya juga atau foto di blognya dikasih watermark aja, padahal kan sebenarnya dia harus mencantumkan dari mana foto itu, siapa yang bikin, siapa yang buat, atau dapatnya dari mana gitu. Nah itu sebisa mungkin di-track langsung kepada siapa yang punya atau siapa yang foto ini aslinya dari mana, akan lebih baik jika minta izin secara personal kepada fotografernya. Minta izin secara personal, tetapi kadang kan juga minta izin tuh nggak selalu pasti kan, nggak selalu pasti dapat jawaban cepat. Paling tidak yang paling aman adalah asalkan untuk konten, misalkan konten dalam tatanannya dalam penggunaan di website gitu kan, itu masih relatif aman. Yang penting kita akan menghargai kerja keras mereka dengan mencantumkan kreditnya. Foto ini dibikin oleh siapa misalkan. Foto ini didapat dari mana seperti itu. Dan kita juga beberapa kali melakukan itu. Kalau di Indonesia Baik kan mayoritas konten kita itu bukan foto tapi ilustrasi, kemudian teks seperti itu. Paling ilustrasi teks seperti itu. Tetapi kita juga pernah ada masanya ketika misalkan pada waktu itu Pak Habibie wafat tahun 2019, kita ngumpulin banyak foto nih, ada beberapa yang dari Antara. Kalau dari Antara itu memang kita sudah izin di awal dan kita akan pakai foto mereka, tetapi tetap wajib mencantumkan kreditnya seperti itu. Kemudian ada satu foto yang menarik ketika Habibie sedang senyum gitu. Kita telusuri ini siapa fotografer aslinya. Ketika waktu itu kita ngontak fotografer aslinya juga tidak ketemu, tidak dapat jawaban langsung. Tapi kita tahu akun IG-nya gitu kan. Ketika kita post di Instagram, kita mention, ternyata jawabannya ketika konten itu di-post, jawaban komen yang kita dapat mengejutkan itu. Fotografer itu justru langsung berterima kasih sudah mencantumkan kredit di kredit fotonya di IG kita kayak gitu. Jadi ya fotografer Indonesia dan juga kreator Indonesia lumayan baik-baik lah. Maksudnya nggak semuanya komersil, artinya yang penting itu manner first gitu loh. Usahakan izin dulu. Kalau misalkan nggak dapat izin atau susah di ini ya mention ataupun ini fotonya dari siapa, itu kan lebih aman. Oke, baik, terima kasih Kak Edi. Lalu ada pertanyaan lagi untuk bagaimana cara memadukan warna dalam konten yang eye catching dan warnanya bagaimana? Oke, terkait warna, warna mungkin bisa dipelajari ulang ya, yang materi yang kemarin sudah dibahas tentang warna. Yang jelas usahakan warna itu serasi gitu, artinya nyaman di mata. Kemudian yang terpenting adalah karena kita tadi ngomongin konten itu, tujuan dari bikin konten desain grafis itu atau konten grafis itu tujuannya adalah pesan kita itu nyampe. Kalau misalkan grafiknya kita kasih warna yang macam-macam justru mengganggu pesan aslinya, atau misalkan di situ ada warnanya kemudian teksnya tidak terbaca atau susah dibaca, itu malah akan mengganggu fungsi utamanya dari konten itu dibuat. Kan fungsinya agar pesannya nyampe. Jadi kalau penggunaan warna yang apa, sebenarnya jawabannya sangat tergantung pada konteksnya. Sangat tergantung pada jenis konten kita yang dibuat, kemudian tujuannya untuk apa, tujuannya untuk memberi peringatan atau tujuannya untuk menampilkan tanda bahaya. Kalau gini mungkin dua ini kan cocoknya biasanya, umumnya itu pakai warna-warna yang merah, kemudian warna orange yang menimbulkan kewaspadaan gitu ya. Ataupun warna yang menggugah atau warna yang menenangkan lah, misalkan kayak biru, kayak kemudian atau warna yang kontennya untuk sesuatu yang menyegarkan gitu, misalkan warnanya yang lebih ke hijau seperti itu. Tetapi
itu sebenarnya bukan patokan yang saklek gitu. Artinya teman-teman harus nyoba-nyoba, harus mempelajari itu biar kontennya itu menarik. Yang terpenting adalah kembali tadi, tujuan konten itu dibuat agar pesannya masuk. Kalau misalnya warnanya terlalu kontras kemudian menyakitkan mata, ya berarti ada yang salah dengan desainnya. Kemudian ataupun misalkan warnanya misalnya teksnya di atas background itu warnanya terlalu mirip, jadi susah dibaca atau susah kelihatan misalnya. Itu juga berarti ada yang salah dengan desainnya, seperti itu. Nah, soal warna, soal teorinya, mungkin teman-teman yang sudah mengakses materi-materi yang kita share di Google Drive, itu bisa dipelajari yang materi keempat kalau tidak salah, dalam seri ini, dari 7 materi ini, materi keempat dari Kak Naufal kalau nggak salah. Nanti kalau teman-teman butuh pertanyaan lebih lanjut, bisa di email kontak yang ada di situ untuk mungkin pertanyaannya lebih gini, coba teman-teman bikin desain dulu, terus coba ditanyakan ke narasumber untuk meminta pendapat lah kira-kira kontenku ini bagus nggak ya, atau bagusnya seperti apa. Itu akan mungkin lebih gampang ya, dan lebih terjawab pertanyaannya gitu. Oke, terima kasih Kak. Satu pertanyaan lagi, ini dari R. Astuti. Menanyakan bagaimana cara mengetahui sebuah lagu atau gambar di Google tapi tidak ada notifikasi bahwa itu ada lisensinya. Oke. Memang sebuah gambar atau sebuah lagu itu ya apa ya, ketika kita tidak bisa menemukan sumbernya, kadang memang menemukan sumber aslinya itu memang susah. Kadang juga karena kurangnya referensi kita, mungkin kita nggak pernah dengar lagu itu, kita nggak pernah tahu misalkan font gitu kan, siapa yang bikin gitu kan, terus dapatnya dari mana, tiba-tiba kita dapat aja gitu, ataupun gambar juga seperti itu. Kalau nggak ada seperti apa? Nggak ada. Kalau ketika kita nggak menemukan sumber aslinya, itu tetap aja kembali, bukan berarti kita boleh. Karena biasanya itu selalu ada pemiliknya, atau misalnya yang pertama kali ngeposting siapa misalkan. Tapi biasanya kalau untuk foto seperti itu dalam skala kecil, kemudian artinya nggak full yang foto yang besar seperti itu, biasanya relatif aman sih maksudnya untuk dipakai kalau misalkan konteksnya fotonya kecil-kecil gitu. Tapi kalau lagu itu ketika kita nggak ketemu sumber lagu aslinya, itu biasanya masalahnya datang belakangan. Jadi misalnya seperti kalau kita ngupload di YouTube atau ngupload di Instagram, biasanya ada notifikasi balik ketika ada yang lapor nih, bahwa konten ini menggunakan lagu kita gitu kan. Di situ kita ada dua pilihan, mau mengganti lagunya pakai editor yang ada di platform tersebut, kalau YouTube udah bisa diganti, atau di mute lah, atau bebas tetap jalan, tetapi kalau ada iklannya akan masuk ke pemilik lagu itu, bukan ke kita. Maksudnya AdSense-nya akan dibayarkan ke pemilik lagu tersebut, bukan ke kita. Pilihan kedua, kalau misalkan kita tahu lagunya, kita mau beli deh. Kita beli lagu itu, kemudian kita banding. Kita sudah beli kok lagunya misalkan. Seperti itu, nanti biasanya akan diproses oleh YouTube dalam beberapa hari atau kadang juga beberapa jam gitu, udah selesai dan udah tidak ada masalah, nggak ada pelaporan lagi. Kayak gitu ya. Berarti intinya adalah ketika kita nggak menemukan foto itu sumber aslinya dari mana, bukan berarti kita asal boleh aja. Kayak gitu. Jadi tetapi ya lebih berhati-hati aja, dan lebih mengutamakan sisi pendekatan personal lah. Jadi kalau misalnya ya humble aja, maksudnya kita pengen pakai foto ini nih, kalau misalkan ada fotografernya apa, ya coba dikontak ngobrol secara personal apa kayak gitu.
Intinya itu sih, atau paling aman juga itu rajin berkunjung ke situs-situs yang memang menyediakan gambar gratis-gratis tadi. Gitu kayak. Ya, baik. Terima kasih Kak Edi atas penjelasannya dan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak dan untuk teman-teman yang masih ada banyak pertanyaan bisa langsung nanti kontak ke Sobat Cyber Indonesia dan kita bisa langsung sharing. Kemudian terima kasih banyak Kak Edi udah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi kelas hari ini dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Akan ada besok pemateri pagi hari di IDC Week 2020 bersama Sobat Cyber Indonesia. Dan terima kasih untuk hari ini, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Trial. 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 Oh ya, untuk teman-teman yang belum isi survei, bisa langsung isi survei yang dikirim di link kami isi di grup chat, bisa langsung diisi di situ. Dan jangan lupa besok hari ketiga edisi Week 2020 bersama Sobat Cyber Indonesia, Kominfo dan Bakti Kominfo. Jangan lupa ikuti acara terus di Sobat Cyber Indonesia. Bakalan sampai batch 1 ini sampai hari Minggu dan kemudian akan ada batch 2 lagi. Jadi stay tune di acara Sobat Cyber Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sobat Cyber Indonesia dan juga follow Instagramnya Sobat Cyber Indonesia. See you.